lihat tuh yang di TV-TV Pak, pejabat ada yang ke kantor sebagai menteri, pulangnya dikasih jaket baru, rompi baru, dan gelang sepasang, langsung tutung, betul nih. Itu tadi dibuka dikit aja aib oleh Allah, ngejengkang tuh. Udahlah, tong ingin dihormati biasa aja. Terakhir, jangan ingin dibalas budi, ulangi. Jangan ingin, pakai i nggak sih bahasa Indonesia teh? Pakai ya. Kalau nggak pakai i, jangan ingin di. Pendek kata, mau latihan ikhlas, lakukan, lupakan, ulangi. Yang keras Bu, yang mantap. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Jawab. Perlukah kita mengingat-ingat? Kalau kita ingat jasa ke orang, jatuhnya tenang atau galau? Berarti Allah tidak suka, makanya Allah ngasih galau. Tenang dan galau tuh Allah yang ngasih, ya. Apakah perlu kita menyebut-nyebut jasa baik kita ke orang lain? Jawab. Misalkan ini santri dulu sekolah di sini, pesantren di sini, kemudian dia jadi orang, itu santri saya, perlu tidak? Enggak perlu. Mau ngapain nyebut-nyebut gitu? Orang beliau jadi baik bukan karena kita yang ngajar. Jangan nyebut-nyebut. Dia sekarang jadi pimpinan dulu anak buah saya. Mau ngapain nyebut gitu? Itu teh nebek namanya. Tahu nebek? Nebeng beken. Perlukah kita menyebut-nyebut jasa baik kita? Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Hah? Kita udah berbuat baik nih, tunggu jangan dia berterima kasih. Kalau dia tidak berterima kasih gimana? Beda lah. Kurang ajar. Bagaimana kita udah berbuat baik, dia tidak berterima kasih, bagaimana? Pak, mumpung teori ya, praktek beda lagi ya, lebih susah prakteknya. Bagaimana? Biarin aja, bukan urusan kita. Urusan kita tuh berbuat baik, diterima Allah, cukup. Kalau orang berbuat baik ke kita, kita harus berterima kasih sebagai syukur. Tapi kalau kita berbuat baik ke orang, lakukan, lupakan. Tos, bukan kapling kita. Coba, kalau kita ingat-ingat dia tidak berterima kasih, jadi bahagia, jadi kesel. Itu nggak bagus. Kalau benar, pasti tenang. Kalau kita benar, hati tenang. Allah yang ngasih tenang. Kalau hati galau terus, berarti ada sesuatu yang salah pada diri kita. Kita udah berbuat baik, tapi dia tidak menghargai. Tadi tidak berterima kasih, ya, tiis. Ini tidak menghargai, cuman segini, gimana? Ini lebih berat lagi nih. Kita udah berbuat baik, tapi dia tidak menghargai kebaikan kita. Bagaimana? Diam, biarin aja. Enggak apa-apa. Itu ujian keikhlasan dari Allah. Sengaja oleh Allah dibuat dia berbuat begitu, tapi buat dia sih tidak baik. Tapi takdirnya kita ketemu orang yang tidak tahu terima kasih, itu adalah ujian dari Allah supaya makin terlatih jadi orang baik. Nanti bakal ada ya, yang menghina, yang nyakitin, tidak tahu terima kasih, ngebohongin, nipu, itu semua dengan izin Allah. Baik tidak? Baik tidak? Baik kalau kita menyikapinya dengan baik. Yang terakhir, dia udah berbuat baik, dia tidak balas budi, malah melupakan kita, gimana?
biarin aja. Kita ini nggak lama diingat orang, Pak. Ya, oh Agim, Agim. Nanti kalau Agim udah meninggal, ya berapa lama itu? Mungkin pada datang. Mungkin kalau nanti saya meninggal, harapannya sih dikuburnya di sebelah masjid di Eko 1, udah disiapin kuburannya. Mungkin ya, kalau takdirnya saya meninggal, mungkin nanti ada yang datang. Teteh yang datang teh ngedoain semuanya, mudah-mudahan begitu. Tapi sebagian posting ada, tah. Tuh jenazahnya udah datang tuh si Agim. Tuh lihat tuh. Lain ngadoakeun maneh teh. Kalau ka posting cari followers, ngedagangin jenazah. Terus sholat. Nah yang sholat juga belum tentu ngerti. Belum tentu dia tahu doa untuk orang yang meninggal. Tapi alhamdulillah. Terus berapa lama di kuburan? Pada pulang. Santri terus ke kelas. Guru terus ngajar. Betul nih dah. Yang pulang ke kantor. Meninggal ya? Emang udah pantas sih, udah lama meninggal. Ada yang ngomong gitu malah yang. Yang di atas kuburan saya nanti siapa tinggal? Paling keluarga dekat. Orang-orang yang paling dekat, yang paling sayang. Berapa lama di atas kuburan? Seharian? Enggak mungkin. Mungkin sejam. Udah itu pulang. Mungkin di rumah masih sedih ingat. Berapa lama ingat? Enggak lama. Lama-lama juga dilupakan. Lama-lama kita dilupakan. Terus mau ngapain kita habis-habisan pengen diingat orang? Kita habis-habisan segala daya agar orang mengagumi kita. Lupa. Dan gak apa-apa dilupakan orang. Yang penting tidak dilupakan Allah. Fadzkuruni adzkurku. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Begitu. Ini teori, praktek mah harus dilatih. Namanya mujahadah. Ya. Doa minta ke Allah supaya punya hati bersih. Udah tahu belum doanya? Allahumma. Maksudnya dinurutin Allah. Mau nyari hati. Allahumma inni as'aluka qalban salima. Nah itu minta punya hati bersih. Pendek, makin pendek makin atoh. Dasar kurang modal kita mah. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Kebayang tidak kalau kita ikhlas sekampung ini, mau garelut. Orang garelut kurang ikhlas hatena, benar tidak? Ibu suami istri di rumah garelut kan, ibu teh capek Pak. Nah kan teh ikhlas. Apa kata suami? Apalagi saya Bu. Sayang yang membanting-banting tulang. Ibu juga jangan ke anak ngomong gini, ini ibumu nak. Kata anak, nah ibu jadi pikun dini. Ya. Nggak boleh, ini ibumu. Ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui, ibu yang hamil, telat. Hamil, melahirkan, menyusui. Shh. Mungkin di hati anak teh, atuh siapa suruh ibu. Udah kami mah nggak pesen lahir dari ibu yang ini. Apa? Emang ada ibu yang lain? Udahlah, lupakan aja. Ya, anteng we hidup mah. Terus berbuat lagi sambil nunggu mati, betul tidak? Terserahlah orang mau nggak menghargai mah, kan baik. Yang penting mah diterima Allah we. Betul Bu? Pak, kira-kira enak tidak nih kalau kayak gini? Enak Pak. Walaupun untuk ikhlas itu perjalanan tidak sekaligus ya. Jatuh bangun karena ikhlas itu seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam di hutan belantara di malam yang kelam. Ria tuh ya. Keinginan dipuji teh. Ini gini-gini teh hari ikhlas teh perjuangan Bu. Saya ceramah ini teh sebetulnya nyeramahin diri sendiri. Enggak gampang ikhlas ya, tapi harus. Nah kalau ikhlas teh ya, walaupun kecil, amal kecil sekali menolong seekor
anak semut misal. Tapi benar-benar lillahi ta'ala, itu luar biasa besarnya di sisi Allah. Walaupun hafal Quran, walaupun belajar agama, walaupun dakwah tiap hari keliling dunia, kalau tidak ikhlas, kadzab, dusta kamu, bohong kamu, kamu pura-pura, kamu pengen disebut syekh, kiai, ustadz, dai kondang, dan sudah engkau dapatkan di dunia, di akhirat diseret tertelungkup masuk neraka gara-gara ngedagangin ayat Allah dan ilmu Allah. Ilmu banyak, dakwah tiap hari, hafal Quran, suara merdu, ngejongkeng gara-gara tidak ikhlas. Selamatkan dirimu walaupun dengan sebutir kurma, separuh butir kurma, karena ikhlas yang bikin besarnya itu. Gitu tak aja. Alhamdulillah, terima kasih nih. Senang sekali nih tetangga. Emang ini cita-citanya jadi masjid yang alhamdulillah. Tolong sing ikhlas kalau ceramah ya. Siap. Harus minta tolong ke Allah supaya punya hati yang ikhlas. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arabnya, minta ya Allah, karuniakan saya hati yang ikhlas, hati yang benar-benar. Nanti kalau ada ujian-ujian ya tidak dihargai. Dah, ini sebagai diasahku Allah supaya ikhlas. Ada sakit hati. Gimana kalau hati nggak nyaman? Harus gimana? Tobat, istighfar. Jadi setiap nggak nyaman hati, aduh, astagfirullahaladzim, pelan. Kalau keras beda urusannya. Anak misalkan menjengkelkan astagfirullahaladzim, nah itu beda ya. Itu mah bukan tobat, itu mah kehul. Astagfirullah, ya Allah, ini teh dosa saya. Suami kurang menghargai, cing rapi atuh bu, rumah teh. Ibu celetot sakit hati, nggak usah jawab. Bapak teh, astagfirullah. Ampun ya Allah, ampun. Pokoknya tiap hati nggak enak, istighfar. Anak tidak nurut, istighfar. Istri nggak nurut, nih ada beberapa ustadz nih yang hadir. Kenapa ya? Saya kalau ceramah orang lain mau dengar, tapi istri nggak mau dengar. Bagaimana ustadz? Bagaimana? Istighfar. Karena kalau Allah mengizinkan, istri mau dengar. Tapi kalau istri nggak dengar, pasti ada yang salah nih pada diri penceramah. Kenapa? Karena boleh jadi dalam pandangan Allah, ceramah kita nggak cocok dengan kelakuan kita. Makanya anak istri ngomong itu lagi itu nggak cocok. Hati-hati, istighfar. Santri, kalau hafalan susah, ngapain? Istighfar. Jangan-jangan lihat lawan jenis. Di pesantren ini nggak ada lawan jenis. Ada ayam, ya kan? Bebek. Sini bebek udah ada bebek. Alhamdulillah. Jam 6. Alhamdulillah. Para pemirsa yang menyimak lewat medsos, terima kasih. Insya Allah kalau ada umur, pekan depan, pekan kedua biasa di Masjid Istiqlal ya. Harus luruskan niat supaya jadi amal, karena yang memintarkan, memampukan itu adalah Allah. Terima kasih kepada yang menyimak. Ini udahan yang menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.